Di balik reputasi anak paling nakal di sekolah, siapa sangka tersembunyi kisah yang tak pernah ada yang tahu. Di sekolah itu ada satu nama yang selalu jadi bahan omongan, yaitu Raka, siswa kelas 2 SMP yang seolah sudah mematenkan gelar anak paling bandel. Masuk kelas dengan telat, pakai headset saat pelajaran, tidur, atau kadang malah keluar kelas tanpa izin. Bukan sekali, dua kali ia adu mulut dengan guru. Bahkan pernah melempar kursi saat ditegur keras. Guru-guru menyerah. Teman-teman sudah muak. Tapi ada satu orang guru yang belum menyerah. Dia adalah Bu Sari. Seorang guru baru, masih muda dan penuh empati. Tapi bahkan Bu Sari pun tak bisa menembus dinding dingin Raka. Sampai suatu hari, puncaknya terjadi. Raka tertangkap mencoret-coret ruang guru. Para murid, teman-teman Raka melakukan unjuk rasa. Sang ketua kelas, Arman, memimpin petisi. "Kami minta Raka dikeluarkan dari kelas." Raka emosi. Lalu ia menantang Arman berkelahi di lapangan. Perkelahian pun terjadi. Bu Sari coba melerai, tapi justru kursi melayang ke arah Bu Sari. Semua orang terdiam atas peristiwa itu. Dari situ, maka Raka diskors. 3 hari kemudian, Raka kembali. Tapi kini wajahnya murung, tatapannya kosong. Ia lebih diam dari biasanya, tak banyak bicara. Lalu hari itu terjadi suatu keadaan yang mengharukan. Saat jam bubar kelas, Bu Sari melihat sebuah buku kecil tertinggal di bangku belakang. Sebuah buku bersampul berwarna hitam, agak kusam. Bu Sari membukanya, dan dunia seakan berhenti berputar. Dibukanya buku itu, di dalamnya terdapat tulisan curahan isi hati pemiliknya. Tulisannya seperti ini: "Hari ini aku kembali terlambat, bukan karena malas, tapi karena semalam aku harus pisahin ayah dan ibu yang berantem hebat. Aku muak, tapi aku harus jaga adikku biar dia nggak nangis terus. Aku mau jadi anak baik, tapi aku nggak tahu caranya." Bu Sari menutup buku itu, lalu ia menangis diam-diam. Tulisan itu membawa perasaannya ke emosi haru yang mendalam. Sungguh terbayang betapa sulit dan sedihnya harus mengalami kenyataan seperti di tulisan tersebut. Lewat halaman-halaman buku harian itu, terungkap dunia gelap yang selama ini tak dilihat siapapun. Raka hidup bersama ayahnya yang pemarah dan pecandu alkohol. Ibunya meninggal saat kabur dari rumah setelah dianiaya ayah. Raka menyalahkan dirinya dan merasa tak pantas bahagia. Ia menulis, "Mereka semua anggap aku nakal, jadi aku jalani peran itu biar mereka puas." Sejak hari itu Bu Sari berubah, tapi ia tak menegur. Ia justru meminta Raka jadi ketua kelompok menggambar, memuji hasil tulisannya, menyuruhnya menulis cerita pendek. Pelan-pelan Raka membuka diri. Ia mulai belajar lagi, bahkan berdiskusi dengan Arman. Arman terkejut. Ternyata Raka pintar dan pandai menggambar. Tapi saat semuanya mulai membaik, sebuah tragedi terjadi. Pak Doni, ayah Raka, ditangkap polisi karena kasus pemukulan. Raka tak punya keluarga lain. Ia harus dibawa ke rumah singgah oleh dinas sosial. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah surat kecil di meja Bu Sari, dan Bu Sari sempat membacanya. Tulisannya, "Terima kasih sudah menganggap aku manusia. Buat pertama kalinya, aku merasa punya rumah di kelas ini." Bulan berikutnya, sekolah mengadakan lomba karya tulis dan gambar. Pemenangnya
sebuah karya berjudul Buku Harian Anak yang Dicap Nakal. Nama penulisnya anonim. Tapi Bu Sari tahu itu tulisan siapa. Di akhir acara, Raka muncul. Kini tinggal di panti, tapi senyumnya sudah berbeda. Ia berdiri di depan teman-teman dan berkata, "Dulu aku pikir dunia sangat benci sama aku. Ternyata aku cuma belum pernah didengar. Terima kasih karena sekarang aku tahu bahwa jadi anak baik itu mungkin menyenangkan selama suasana hati dan lingkungan mendukung kita. Anak-anak tak dilahirkan nakal. Kadang dunia yang memaksa mereka menjadi sosok yang tak mereka pahami. Tapi satu perhatian, satu empati, satu guru bisa jadi titik balik hidup seseorang. Jangan buru-buru menilai. Mungkin mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan." Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.